semua anak-anak Ibu yang sudah hadir sore hari ini. Salam Bu. Salam Bu. Ya, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, baik Bu. Puji Tuhan, sehat Bu. Puji Tuhan kita boleh ketemu sore hari ini. Sore hari ini kita boleh kembali ada untuk mengadakan pembelajaran agama Kristen. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita sore hari ini, kita akan mengawali pertemuan kita dengan doa. Ibu minta kepada salah satu anak-anak Ibu yang sudah hadir untuk pimpin kita dalam doa pembukaan sore hari ini. Ibu minta kepada Samuel Davala. Silakan Samuel untuk pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mempersempatkan kami untuk hadir dalam pembelajaran ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan belajar ya Tuhan. Biarlah segala yang kami pelajari hari ini bisa tertanam di dalam hati kami dan menjadi bekal bagi kami di masa depan ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami semua besar dan bersyukur kami. Amin. Baik, terima kasih Samuel yang sudah pimpin kita dalam doa pada sore hari ini. Baik, sekarang kita akan absen. Ibu akan absen satu-satu. Kalista Tondang. Hadir Bu. Daniel. Hadir Bu. Novia Fitri. Hadir Bu. Abigail Siregar. Hadir Bu. Agung Julianto. Hadir Bu. Albert Fernando. Hadir Bu. Elisa Karina. Hadir Bu. Randy Saputra. Hadir Bu. Stephen. Hadir Bu. Kevin. Hadir Bu. Nita Octavia. Hadir Bu. Vanessa. Hadir Bu. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar mengenai peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya, Ibu percaya anak-anak Ibu pasti masih ingat, Ibu pernah sampaikan materi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Hari ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup modern. Ibu punya tampilan PPT. Nah, ini tema pelajaran kita hari ini. Nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup modern. Ada yang kenal nggak siapa orang yang ada di foto ini? Ya, ini seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang pendeta, anak muda. Raditya Oloan ya Bu. Iya, betul sekali. Raditya Oloan Panggabean. Radikal banget, dia melatih dirinya untuk hidup kudus, tetapi dia juga tampil sangat modis, sangat keren gitu ya. Tampil sangat menawan. Nah, dia punya statement, dia berkata itu yang Ibu tulis di situ, ngapain ngejar sesuatu yang akhirnya akan sia-sia? Kejarlah sesuatu yang enggak akan hilang, bahkan kekal. ROP, Raditya Oloan Panggabean. Nah, anak-anak Ibu, lewat pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang bersifat kekal, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi di samping itu, kita juga bisa menjadi anak-anak muda yang keren gitu loh. Anak-anak muda yang bisa memiliki gaya hidup modern. Kita bisa keren, kita bisa memiliki gaya hidup modern yang positif tentunya, tetapi kita juga tidak kehilangan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita. Materi belajar kita sore hari ini adalah satu, pengertian nilai-nilai Kristiani, yang kedua, bentuk-bentuk gaya hidup modern. Nanti kita akan belajar nilai-nilai Kristiani itu apa, terus bentuk-bentuk gaya hidup modern itu apa. Apakah kita masuk dalam kategori yang disebut dengan orang yang keren, orang yang masa kini, atau orang yang sudah modern? Nah, ini penilaian. Selama pembelajaran ini berlangsung, ada penilaian yang Ibu lakukan. Yang pertama, itu penilaian sikap. Yaitu selama kita belajar, Ibu akan menilai sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Jangan selama belajar kalian malah ngobrol sendiri misalnya. Jangan selama pembelajaran misalnya kalian main game. Dan Ibu akan menilai keaktifan kalian juga. Ya, di akhir pelajaran nanti Ibu akan apresiasi kepada anak-anak Ibu yang aktif dalam pembelajaran sore hari ini. Nanti juga Ibu akan mengadakan penilaian pengetahuan lewat tugas-tugas yang Ibu akan berikan. Lalu ada juga nanti penilaian keterampilan yang akan kita lakukan, Ibu lakukan. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran,
dengan menggunakan metode discovery learning. Yang dimaksud discovery learning itu adalah anak-anak ibu menemukan sendiri apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita sore hari ini. Apa yang akan kita temukan? Yang pertama, anak-anak ibu nanti diharapkan mampu menguraikan dampak positif, dampak negatif dari gaya hidup modern. Baru yang kedua, anak-anak ibu diharapkan mampu memilih nilai-nilai Kristiani melalui kajian ayat Alkitab untuk menghadapi bentuk-bentuk gaya hidup modern. Ya, jadi nilai-nilai Kristiani yang mana yang harus kalian pegang, yang mana yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa terhindar dari nilai-nilai negatif gaya hidup modern. Yang ketiga, lewat pembelajaran sore hari ini diharapkan anak-anak ibu mampu membuat laporan pengamatan terhadap keluarga masing-masing peserta didik tentang kecenderungan gaya hidup modern yang mempengaruhi keluarga kalian masing-masing. Nah, ini Ibu ada video. Tolong diperhatikan videonya. Ibu akan tampilkan video pada sore hari ini. Bu, Ibu kenapa sakit? Jangan panik, Bu. Tanya konsula aja. Apa? Konsula? Aplikasi konsula bisa membantu Ibu konsultasi langsung dengan dokter yang terpercaya. Chatting atau telepon langsung dengan dokternya juga bisa. Pak, makasih ya. Saya jadi lebih tenang sekarang. Sip, Bu. Tenang aja, konsultasikan dengan konsulat. Itu tadi tayangan video yang menggambarkan salah satu bentuk gaya hidup modern. Kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu di mana letak gaya hidup modern yang ditampilkan oleh video tadi? Silakan, siapa yang bisa memberikan tanggapan atau menjawab? Pada saat ini Bu, searching Google Bu. Dia konsultasi, Bu. Hanya karena berkonsultasi. Menggunakan smartphone, Bu. Ya, Bu, tanpa menjumpai langsung. Menggunakan smartphone, Bu. Ya, itu salah satu ciri gaya hidup modern yang kita lihat dari tayangan video tersebut, memanfaatkan handphone dan memanfaatkan aplikasi yang ada, sehingga tidak harus menghubungi dokter langsung. Ya, begitu banyak aplikasi yang memudahkan kehidupan kita sekarang ini, yang ada di handphone, hanya di genggaman katanya kan, dunia dalam genggaman, itu istilahnya. Jadi apapun bisa dilakukan. Kalau lewat tayangan video yang sudah kita lihat itu, bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus bertemu dokter secara langsung dengan menggunakan aplikasi. Ini salah satu bentuk gaya hidup modern. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit materi tentang gaya hidup modern dan nilai-nilai Kristiani. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini pengertian dari nilai-nilai Kristiani. Coba Daniel silakan baca. Nilai Kristiani adalah pedoman atau prinsip hidup yang berakar pada ajaran-ajaran Kristen dalam kurung Alkitab. Oke, sampai di situ dulu. Jadi nilai Kristiani adalah pedoman atau prinsip hidup kita yang berakar pada ajaran-ajaran Kristen atau Alkitab. Ya, pedoman hidup kita, pandangan hidup kita, pegangan hidup kita itu harus ada di Alkitab yang sesuai dengan iman Kristen. Itu yang namanya nilai Kristiani. Silakan lanjut baca Daniel. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mengubah gaya hidup manusia dari bentuk gaya hidup yang klasikal menjadi gaya hidup modern. Banyak pengaruh positif maupun negatif yang masuk dalam kehidupan manusia akibat perubahan gaya hidup tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan nilai-nilai Kristiani untuk mengontrol, mengoreksi, serta mengarahkan tindakan remaja Kristen secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Kristiani tersebut adalah ya, di sini dikatakan banyak pengaruh positif dan negatif dari gaya hidup modern. Tidak semuanya negatif, tidak semuanya positif. Makanya lewat pelajaran ini diharapkan kita bisa
menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya nilai Kristiani itu yang mengontrol kita, mengoreksi hidup kita, mengarahkan hidup kita, menjadi remaja yang tetap keren, menjadi remaja yang tetap modis, menjadi remaja yang tetap memiliki gaya hidup modern, tetapi tidak meninggalkan yang namanya nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani itu ada beberapa, kita perhatikan di sini. Yang pertama, yang mau baca nilai Kristiani yang pertama apa? Joshua Christian deh, baca Joshua. Pertama, kasih. Dalam 1 Korintus pasal ke-13 ayat 1 sampai 13. Dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Disebutkan bahwa kasih merupakan hukum Tuhan yang paling utama, paling besar, inti dari seluruh iman Kristen. Tujuan hidup orang Kristen, umat Kristen wajib mewujudkan kasih dalam kehidupan. Sebab tanpa kasih semuanya sia-sia belaka. Ya, itu nilai Kristiani yang pertama. Yang harus ada di dalam kehidupan kita, itu kasih. Kasih itu merupakan hukum Tuhan yang paling utama, yang paling besar. Inti dari seluruh iman Kristen itu adalah kasih. Nilai Kristiani yang kedua, silakan Elisa baca. 2. Sukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, dan dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita termasuk salah satu buah-buah Roh Kudus yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sukacita orang Kristen bersumber dari kepercayaan kita terhadap janjinya, bahwa Ia akan selalu menyertai dan melindungi kita yang percaya dan setia padanya. Sukacita yang bersumber dari Tuhan tidak terpengaruh oleh keadaan. Baik keadaan kita baik maupun keadaan kita tidak baik, orang yang memiliki nilai-nilai Kristiani dia akan selalu bersukacita. Nilai Kristiani yang ketiga adalah damai sejahtera. Silakan Vanessa baca. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera berarti ketenangan hati karena menyadari bahwa seluruh kehidupan kita berada di tangan Allah. Dengan kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus telah mengadakan damai sejahtera bagi kita yang percaya. Orang yang menyadari bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, dia akan tenang, dia akan damai. Apapun yang terjadi, gelombang boleh datang, persoalan boleh datang. Kalau dia percaya hidupnya ada di tangan Tuhan, dia akan merasa damai. Nilai Kristiani yang berikutnya adalah kesabaran. Ya, silakan dibaca oleh Sharon. Kesabaran. Kesabaran mengacu pada sikap tenang, tidak terburu-buru, tahan terhadap godaan, dan tidak mudah putus asa. Nilai kesabaran dapat ditemukan dalam Roma pasal 2 ayat 40, di mana dituliskan kesabaran Allah agar kita bertobat. Lalu pada 1 Petrus 3 ayat 20, di mana Allah sabar menanti Nuh mempersiapkan bahtera. Kesabaran juga nilai Kristiani yang keempat yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita ya. Nilai Kristiani yang kelima itu adalah kemurahan dan kebaikan. Silakan Andre Sebastian untuk membacanya. Kelima, kemurahan dan kebaikan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi manusia. Kemurahan dan kebaikan Allah takkan henti diberikannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Allah sudah sepatutnya meneladani kemurahan dan kebaikannya dengan melakukan hal yang sama pada sesama. Ya, nilai Kristiani yang kelima adalah kemurahan dan kebaikan. Kita sudah lebih dulu menerima kebaikan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Tuhan sudah rela mati bagi kita. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, maka wajib bagi kita sebagai orang Kristen juga memberikan kemurahan kepada orang lain. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, itu nilai Kristiani yang wajib kita miliki yang kelima. Yang keenam itu adalah kesetiaan. Ya, nilai Kristiani yang keenam itu adalah setia. Evelyn Abigail. Nilai yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan mengacu pada sikap layak dipercaya, ketekunan dalam melakukan sesuatu, terus berupaya hingga berhasil dan dapat diandalkan. Kesetiaan dapat kita teladani dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelesaikan semua tugas penebusannya di dunia hingga rela mati di kayu salib. Kesetiaan juga nilai Kristiani. Nilai Kristiani yang ketujuh itu adalah kelemah lembutan. Dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Lemah lembut mengacu pada sikap mengalah, tidak kasar, atau tidak menyakiti. Tenang, juga sabar. Itu artinya lemah lembut. Dan ini juga yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan sebagai nilai Kristiani. Dan yang terakhir dari nilai Kristiani itu adalah penguasaan diri. Silakan dibaca oleh
Kalista Tondang. 8. Penguasaan diri. Sikap penguasaan diri membuat seseorang mampu mengontrol dirinya, terutama terkait emosinya dengan baik dan benar. Dalam Alkitab, penguasaan diri dapat dibaca dalam Kejadian 39, di mana Yusuf mampu menguasai dirinya ketika istri Potifar mengajaknya tidur bersama. Penguasaan diri juga tercermin dalam perilaku Tuhan Yesus di Taman Getsemani saat sebelum ia disalibkan. Jadi penguasaan diri ini juga adalah nilai Kristiani yang harus dimiliki. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Penguasaan diri ini juga penting. Kenapa penting? Karena begitu banyak pengaruh gaya hidup modern yang akan kita hadapi, yang kita hadapi setiap hari. Kalau kita nggak punya penguasaan diri yang baik, self-control yang kuat, kita akan terjerumus dengan gaya hidup modern yang negatif. Ya. Nah, oleh sebab itu nilai Kristiani ini akan menolong kita, mengoreksi kita menjadi pagar untuk kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, sekarang kita akan melihat gaya hidup modern. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti gaya hidup sebagai pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Jadi kalau digabungkan, gaya hidup modern itu artinya pola terbaru, terkini dari tingkah laku sehari-hari segolongan manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sebenarnya gaya hidup modern itu banyak, tapi Ibu hanya ambil 3 aja sore hari ini untuk kita pelajari. Gaya hidup modern dapat membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan sikap. Yang pertama, itu adalah konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Pandangan atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Misalnya gini, handphonenya masih bagus, masih oke lah kalau untuk komunikasi, tapi begitu keluaran terbaru gitu ya, ada keluaran terbaru, sibuk nak beli yang baru gitu ya, meraung pun jadilah, menangis pun jadilah. Yang penting dapat tuh handphone, padahal handphonenya masih bagus. Tanpa kita sadari sebenarnya, kita sudah punya kecenderungan sikap konsumerisme dalam hidup kita. Materialisme. Materialisme itu apa? Pandangan yang berorientasi, sikap, keyakinan, nilai-nilai hidup yang menekankan atau mementingkan kepemilikan barang-barang material di atas nilai-nilai hidup lainnya. Misalnya ini contoh ya, contoh anak gadis cantik, masih muda, lalu kemudian menikah dengan kakek-kakek yang umurnya sudah tua, tapi kaya. Atau mungkin gini, anak gadis Kristen yang kemudian mau menikah ya dengan seseorang, kemudian bertukar iman kepercayaan karena laki-lakinya kaya. Tanpa kita sadari kita sudah nggak penting lagi spiritualitas, kita nggak penting lagi hubungan dengan Tuhan, kita nggak penting lagi keselamatan. Yang ketiga, itu gaya hidup yang dimiliki oleh manusia zaman sekarang adalah hedonisme. Hedonisme itu adalah orang yang menganggap bahwa kesenangan diri di atas segala-galanya. Apapun yang membuat dia senang, dia lakukan. Dia nggak peduli apakah itu melanggar norma, apakah itu mengganggu orang lain, dia nggak peduli. Contoh, trek-trekan istilahnya ya. Pakai motor bunyi yang kuat-kuat itu, di jalan lomba-lomba itu, dia nggak peduli. Orang lain itu kecelakaan di jalan nanti karena tindakannya, dia nggak peduli. Pokoknya ketika dia happy, ya dia kerjakan. Tanpa kita sadari, kita juga sudah masuk memiliki paham hedonisme dalam hidup kita. Sampai di sini ada anak-anak ibu yang ingin bertanya karena kita akan masuk kepada tanya jawab dan tugas-tugas. Ibu harap anak-anak ibu sudah paham ya. Baik, sekarang kita akan melihat tayangan video. Mari kita perhatikan tayangan video yang berikut ini. Bentar, cuma 1 menit aja kok.
Kita sudah melihat tadi tayangan mengenai konsumerisme. Ya, silakan anak-anak ibu yang sudah melihat tayangan tadi boleh menguraikan dampak positif dan negatif dari konsumerisme. Ya, apakah ada dampak positifnya? Apa kira-kira? Apakah ada dampak negatifnya? Apa kira-kira? Silakan. Bu, saya Bu Evelyn. Ya, sebutkan nama ya. Kadang ibu tak nampak ininya. Iya. Baik, silakan Evelyn. Dampak positifnya mungkin ketersediaan makanan tersedia dengan cukup, tapi negatifnya penumpukan limbah plastik, Bu. Dampak positifnya artinya apa yang diperlukan oleh manusia, apa yang dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan, ada gitu ya. Sehingga itu membuat manusia konsumtif pada akhirnya. Ya, karena apapun yang dia inginkan ada, apapun yang dia mau ada. Betul sekali. Oke, silakan ada yang lain yang mau kasih masukan yang dapat menguraikan dampak positif dan dampak negatif dari konsumerisme. Yobel Pascal. Yobel Pascal, silakan Yobel. Ya, Bu. Untuk dampak positifnya, kita dapat membantu penjualan orang lain, Bu. Kalau dampak negatifnya, pencemaran lingkungan, Bu. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lihat yang kedua. Ini menguraikan dampak positif negatif dari materialisme. Ini gambar-gambar yang menggambarkan tentang orang-orang yang matre, gitu ya, orang-orang yang memiliki paham materialisme dalam hidupnya. Yang pertama, gambar seorang perempuan yang membayangkan kalau aku punya uang banyak, aku akan beli sepatu mewah. Kalau aku punya uang banyak, aku akan beli mobil. Kalau aku punya uang banyak, aku akan beli emas batangan. Kalau aku punya uang banyak, aku akan beli rumah yang mewah. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ini orang yang di matanya menilai segala sesuatu dengan rupiah. Dia melihat segala sesuatu dari materi. Orang itu baik kalau dia kasih saya duit. Dia nggak baik kalau dia nggak kasih saya duit. Tanpa kita sadari, paham materialisme masuk ke dalam pikiran kita. Gambar ketiga ini dalam pikirannya itu bagaimana dia bisa memperoleh barang-barang mewah dalam hidupnya. Hari ini beli baju, besok beli komputer, besok beli mobil, besoknya beli apa. Pokoknya dalam pikirannya tuh beli, tambah barang. Ini yang keempat, kelelahan setelah belanja. Banyak banget. Sekali belanja ini loh, ada berapa ini? Sampai di rumah tepar. Padahal yang dibeli pun belum tentu semua digunakan. Dari gambar-gambar ini silakan anak-anak ibu yang bisa menguraikan dampak positif dan negatif dari materialisme. Bu, saya Bu Evelyn. Ya, silakan Evelyn. Kalau misalnya positifnya, dia jadinya usaha terus biar dapat uang. Tapi negatifnya usahanya itu atau kadang tujuannya itu sering salah. Kayak usahanya tadi tuh nikah sama kakek-kakek. Kalau misalnya yang tujuannya salah itu beli barang-barang yang belum tentu dia pakai. Betul ya Evelyn, bagus sekali. Ada yang lain, Yobel? Masih mau kasih masukan? Silakan Yobel, tuh ada yang bisik-bisik tuh. Saya Bu, Steve. Ya, silakan. Positifnya memberikan motivasi untuk berjuang untuk dapat meraih keinginan sesuatu barang yang berharga. Memiliki motivasi untuk berjuang gitu ya. Negatifnya boros dan akan ada penyesalan, Bu. Iya, betul. Biasanya orang yang materialisme itu biasanya memang boros. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Tentang hedonisme. Kita akan melihat sisi positif dan negatif, ini video terakhir. Para petani di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang mendadak menjadi miliarder, kini memiliki gaya hidup yang serba mewah. Dengan uang pembayaran lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina, mereka membeli mobil mewah, meski sebenarnya sebagian petani ternyata tak bisa mengendarai mobil. Pemandangan berbeda kini terlihat di rumah-rumah warga di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Mobil-mobil mewah terparkir di setiap rumah yang pemiliknya berprofesi sebagai petani. Namun ternyata sebagian besar dari para petani ini tidak bisa mengendarai mobil. 225 warga yang awalnya petani tulen kini menjadi miliarder setelah menerima pembayaran ganti rugi lahan. Mayoritas lahan yang dibebaskan merupakan ladang. Apresial mematok harga cukup tinggi yaitu Rp600.000 sampai Rp800.000 per meter, tergantung posisinya. Dengan demikian, warga bisa menerima uang pembebasan lahan hingga mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya belasan warga di Tuban mendatangi kantor agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional. Mereka datang lantaran tanah yang diukur secara sepihak oleh pihak BPN Tuban untuk proyek kilang minyak.
Warga sempat bersikukuh menolak menjual tanah mereka kepada Pertamina, lantaran lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencarian mereka. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Kita sudah melihat tayangan video tentang gaya hidup hedonisme tadi. Kira-kira apa dampak positif dan negatif dari orang yang memiliki gaya hidup hedonisme? Silakan. Dampak positifnya, Bu, Ya. ini, Bu. Jadi kaya, habis itu bisa beli mobil gitu, Bu. Dampak negatifnya, ya tadi, Bu, dia bisa beli mobil tapi nggak bisa makai. Jadi kayak guna dia beli barangnya. Menurut Daniel, sisi positifnya adalah bisa merasakan sesuatu yang menjadi angan-angan selama ini. Baik, ada yang kasih masukan lagi yang lain, sisi positif dan negatif dari gaya hidup hedonisme. Silakan satu orang lagi sebelum kita masuk pada kerja kelompok. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan masuk kerja kelompok. Kalian sudah screenshot LKPD yang Ibu kasih? Sudah, Bu. Oke, satu orang. Yang lain belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Ya, Ibu berharap sih semua sudah ya, atau paling tidak sebagian besar sudah. Ibu berharap begitu. Nah, tugas yang kedua ini, memilih nilai-nilai Kristiani melalui kajian ayat Alkitab. Nanti, Ibu akan bagi kalian 3 kelompok. Jadi, Ibu akan bagi, sistem akan memilih secara acak. Siapa-siapa kelompok kalian. Nanti, kalian akan join. Klik join ya, ketika Ibu sudah bagi kelompoknya, kalian klik join, kalian akan terkumpul pada kelompoknya masing-masing. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok konsumerisme, kelompok materialisme, dan kelompok hedonisme. Ada 3. Kalau kalian sudah screenshot LKPD, maka LKPD 2 yang akan kalian kerjakan. Nih LKPD-nya. Ya, yang sudah screenshot akan ketemu LKPD 2 yang sudah Ibu bagikan. Perintahnya di sana begini. Pilihlah nilai-nilai Kristiani melalui kajian ke-7 ayat Alkitab di bawah. Ini ada 7 ayat Alkitab. Ya. Untuk menghadapi bentuk-bentuk gaya hidup modern. Jadi untuk menghadapi gaya hidup modern kalian butuh nilai Kristiani. Nilai Kristianinya terdapat di ayat-ayat ini. Dari ke-7 ayat ini. Ya. Misalnya Amsal 15 ayat 16. Nilai Kristianinya apa di sana? Kalian tuliskan di sini. Nilai Kristianinya apa? Nilai Kristiani ini digunakan untuk menghadapi gaya hidup modern yang mana? Dari 3 itu. Apakah konsumerisme, apakah materialisme, apakah hedonisme? Begitu juga dengan ayat kedua. Di Amsal 22 ayat 2, nilai Kristianinya apa? Terus gaya hidup modern yang mana yang akan kita pakai ayat ini untuk menangkal gaya hidup tersebut? Penjelasan Ibu bisa difahami? Bisa, Halo? Bu. Bisa ya? Nah, nanti dalam kelompok kalian akan melihat ini. Nanti presentasi Ibu akan minta kepada kelompok pertama, itu kelompok materialisme. Dia akan misalnya dari 7 ini berapa yang cocok untuk menangkal gaya hidup materialisme. Disampaikan. Kelompok kedua, dari ke-7 ayat ini berapa ayat untuk menangkal gaya hidup konsumerisme? Berapa ayat dari ke-7 ayat ini yang bisa menangkal gaya hidup hedonisme? Nanti Ibu akan minta presentasinya begitu. Sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 3 grup. Nanti kalian join ya. Ya, silakan join. Yang tampil di layar kalian itu kalian join. Oh, udah. Jadi kepada Daniel. Oke. Ya, silakan. Kelompok 1, apakah kalian sudah bisa berdiskusi di sini? Dibagi aja. Kalian ada berapa orang? Misalnya nomor 1, 2 siapa gitu. Nomor 3, 4 siapa? Nomor 5, 6 siapa? Nomor 7 siapa? Jadi dia baca, baru dia temukan, dia kumpulkan hasilnya di kelompok. Misalnya Amsal 15 ayat 16, nilai Kristianinya ini.
gaya hidup modern yang akan dihadapinya tuh ini gitu. Jadi kalian berbagi tugas gitu biar cepat. Oke? Oke, silakan berdiskusi. Waktunya paling lama 10 menit. Kalau dalam 10 menit misalnya nggak sampai 10 menit udah siap, nanti kita join lagi di room besar, room utama ya. Oke, silakan bagi tugas dalam diskusi kelompok ini. Ibu akan gabung ke room yang lain. Halo kelompok 2. Halo Bu. Waktunya cuma 10 menit. Jadi Ibu harap kalian segera mulai. Kalau misalnya sebelum 10 menit udah selesai, kita akan gabung di room utama. Ya, Ibu tunggu. Ibu harap nggak sampai 10 menit kita bisa gabung lagi di grup besar ya. Gimana tuh? Baik, Bu. Oke, baik. Halo kelompok 3. Halo Bu. Oke. Ya, oke, silakan. Ibu berharap jangan sampai 10 menit selesailah. 5 menit kalau satu orang 5 menit siap. Biar kita gabung biar cepat selesai juga nih ya. Makasih Bu. Oke, silakan diskusi. Oke, Ibu harap semuanya udah selesai diskusi. Karena kan satu orang cuma satu. Ya, satu orang cuma satu, Ibu rasa pasti bisa lah. Satu kelompok itu rata-rata 7-8 orang. Jadi satu orang mencari satu ayat Alkitabnya untuk menemukan nilai Kristianinya. Oke. Kalau semua sudah bergabung dari roomnya, dari room 1, 2, dan 3? Udah Bu. Udah Bu. Oke. Baik. Kalau begitu, room pertama itu akan mempresentasikan gaya hidup konsumerisme yang sudah ditemukannya dengan nilai-nilai Kristianinya. Kelompok pertama, silakan satu orang perwakilannya. Lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nilai Kristianinya yang ditemukan apa tuh? 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ya, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan. Berarti nilai Kristianinya adalah takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dari 3 gaya hidup modern, ayat ini lebih cocok untuk menangkal pengaruh negatif dari konsumerisme. Lebih baik sedikit barang katanya, daripada banyak barang. Sedikit barang tapi takut Tuhan, daripada banyak barang. Jadi gaya hidup modernnya adalah konsumerisme. Ayat ini, nilai Kristiani ini cocok dipakai untuk menangkal gaya hidup konsumerisme. Itu contohnya seperti itu. Nah, dari Amsal 22 ayat 1, tadi menurut Sharon, kelompok 3, itu dipakai untuk menangkal gaya hidup hedonisme tadi ya, Sharon ya? Iya, Bu. Iya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan sore hari ini. Kesimpulan pelajaran kita sore hari ini adalah gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki pola perilaku negatif maupun positif. Pemahaman yang keliru terhadap esensi dari gaya hidup modern cenderung membentuk seseorang untuk berperilaku menyimpang. Sebaliknya, pemahaman yang benar terhadap gaya hidup modern justru dapat mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercermin dari gaya hidup modern. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai remaja Kristen harus dipenuhi dengan nilai-nilai Kristiani. Hanya nilai-nilai yang bersumber dari Alkitab lah yang akan mampu menjadi pagar yang melindungi kita dari pengaruh negatif gaya hidup modern. Ya, itu kesimpulan pada pelajaran sore hari ini supaya nilai-nilai Kristiani itu mampu menjadi pagar, menolong kita, mengoreksi kita, menjadi anak-anak muda yang tetap boleh modis gitu ya, tapi tetap juga memiliki nilai Kristiani. Oke, sebelum kita berakhir, ini ada tugas mandiri. Jadi tugas kalian itu ada di LKPD 2 belum selesai. LKPD 3.
buatlah laporan pengamatan terhadap anggota keluarga tentang kecenderungan gaya hidup modern yang mempengaruhi setiap anggota keluarga. Itu di LKPD terakhir ada aktivitas penilaian terhadap diri sendiri. Itu kalian centang aja, jawabannya iya atau tidak. Apakah kamu telah memahami makna nilai Kristiani? Kalau iya, centang iya. Kalau tidak, centang tidak. Apakah kamu mampu menguraikan dampak positif negatif yang tadi sudah kita pelajari? Kalau iya, centang iya, dan seterusnya sampai nomor 5. Kita akan mengadakan refleksi. Ini terakhir. Ibu akan mengadakan refleksi. Ini pertanyaan. Refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Apakah kamu tertarik dengan pelajaran hari ini? Tertarik, Bu. Apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Stephen, Bu. Apa? Banyak mengerti gaya-gaya seseorang, Bu, hidup ini. Gaya hidup banyak. Akhirnya mengerti bentuk-bentuk gaya hidup modern gitu ya? Iya, Bu. Oke, benar sekali. Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Ada nggak hal yang penting yang kalian pelajari hari ini? Ada, Bu. Silakan dijawab. Tidak boleh ini, Bu. Hidup hedonisme gitu, Bu. Hidup harus nggak boleh hedon gitu ya, Bu. Tanpa memikirkan orang lain, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, kesenangan diri gitu ya. Tanpa Ya, Bu. memikirkan orang lain. Oke, baik sekali. Ada apanya aja. Oke, bagian pelajaran yang mana yang membuatmu merasa paling kreatif sore hari ini? Nah, ini yang terakhir sebelum kita doa penutup. Apa saran kamu buat ibu hari ini? Apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan? Nggak berani, Bu. Udah paling oke, Bu. Jangan gitulah. Daniel. Oke, baiklah. Kalau sudah selesai, terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah bergabung untuk belajar sore hari ini. Ibu berharap kita semua sudah mengerti tentang nilai-nilai Kristiani dan bagaimana mempergunakan nilai-nilai itu menghadapi gaya hidup modern. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita sore hari ini, kita akan berdoa. Ada yang kenal siapa ini? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sore hari ini kami boleh belajar tentang nilai-nilai Kristiani yang akan menolong kami untuk menghadapi pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Amba berdoa biarlah setiap anak-anak yang sudah belajar boleh mengerti, memahami, dan melakukan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan mereka. Mereka tampil menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, sekalipun hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami berikutnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Halo. 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 Oke.